Shalom anak-anak. Saat ini mari kita bersama-sama mau memulai ibadah hari ini. Lesetiwi undang kita untuk berdiri. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Ayo kita beribadah. Hari ini Losu Cindra menemani kalian beribadah sekolah minggu online. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Hari ini Tuhan, kami ingin membalaskan kasih Tuhan dengan memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin kami semua supaya kami bisa beribadah dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bulan Agustus ini adalah bulan misi. Kita mengingat para misionari yang sudah bekerja untuk kerajaan Allah. Mereka menyebarkan firman Tuhan. Mereka memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Anak-anak, kalian juga merupakan misionaris kecil. Kalian juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Anak-anak, mari kita belajar melayani sesama, mengasihi sesama, dan mengampuni sesama, seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Mari kita memuji Tuhan, melayani lebih sungguh.
sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari anak-anak, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini Lo Setiwi mau menunjukkan sesuatu ya. Lihat, Lo Setiwi bawa apa? Ya, handphone. Di handphonenya Lo Setiwi ini ada yang namanya flashlight ya. Coba Lo Setiwi nyalakan ya. Nah, kelihatan ya, menyala ya. Nah, gunanya apa? Gunanya supaya kalau misalnya waktu mati lampu atau mungkin mencari benda yang di tempat yang gelap, lah bisa pakai handphone ini, lalu dinyalakan flashlightnya sehingga bisa menerangi. Coba kalau sekarang Lo Setiwi sembunyikan, nah di belakang badannya Lo Setiwi, anak-anak bisa melihat cahaya flashlightnya? Nggak, loh, padahal Lo Setiwi nyalain loh. Masa nggak kelihatan? Coba sekali lagi. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya? Oh, betul anak-anak. Berarti kalau mau melihat satu cahaya itu, nggak boleh ada yang menutupi cahayanya. Kayak misalnya tangannya Lo Setiwi nutup gini. Ya, nggak kelihatan cahaya flashlightnya. Padahal Lo Setiwi nyalain loh. Tuh kan? Nah, jadi terangnya itu nggak terlihat kalau ada sesuatu yang menutupi terang itu. Nah, hari ini Lo Setiwi mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang menjadi terang di tengah-tengah orang Israel ya. Lo Setiwi udah siap simpan dulu ya handphonenya. Hari ini Lo Setiwi mau cerita tentang Bapak Stefanus. Siapa? Ya, Stefanus. Nah, di Alkitab, di Kisah Para Rasul pasal 6 diceritakan pada waktu itu ada 7 orang yang dipilih menjadi diaken. Salah satunya Bapak Stefanus ini. Siapa aja 7 orang itu ya? Jadi yang pertama itu Bapak Stefanus, lalu Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, kenapa ya anak-anak ya ada 7 orang diaken yang dipilih ini? Anak-anak, ternyata pada waktu itu banyak sekali orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sehingga para rasul itu kesulitan untuk bisa melayani semua orang. Maka dipilihlah 7 orang diaken untuk membantu pelayanan para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus.
Tugasnya apa mereka? Tugasnya adalah mereka memperhatikan orang-orang yang miskin, yang membutuhkan bantuan, misalnya para janda atau anak-anak yang yatim piatu, atau mereka yang mungkin perlu bantuan makanan ya. Jadi 7 orang diaken ini yang akan menolong mereka. Lalu para rasul ngapain Lose? Para rasul tugasnya adalah mereka fokus untuk pengajaran dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, saat ini Lose Tiwi akan cerita tentang Bapak Stefanus. Dia orang yang spesial anak-anak ya, karena di Alkitab itu ditulis di Kisah Rasul pasal 6 ayat yang kelima. Di situ ditulis mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah, Stefanus ini seringkali anak-anak ya diajak oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus untuk bersoal jawab. Nah, karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Stefanus ini dapat menjawab setiap pertanyaan itu dengan hikmat. Sehingga orang-orang ini gak bisa melawan hikmatnya Stefanus anak-anak. Lalu mereka putar otak ya. Gimana ya caranya supaya aku itu bisa menangkap Stefanus? Nah, lalu mereka memakai cara curang anak-anak. Mereka menyuruh beberapa orang untuk mengucapkan pengakuan yang salah ya. Mereka disuruh untuk berbohong, memfitnah Stefanus. Sehingga para imam, ahli-ahli Taurat kemudian membawa Stefanus ini ke persidangan di Mahkamah Agama. Nah, waktu di sidang itu orang-orang tadi yang berbohong itu ya bilang, wah Stefanus ini mau menghancurkan adat istiadat orang Yahudi. Dia itu gak percaya pada Allah, dia menjelek-jelekkan tempat ibadah kita. Wah, pokoknya tuduhan-tuduhan yang palsu ya anak-anak ya. Mereka berbohong karena Stefanus tidak pernah mengatakan hal itu. Lalu waktu ditanya oleh para imam itu, Stefanus menjawab dengan jujur dan dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka semua tidak suka ya mendengar kesaksiannya Stefanus. Nah, lalu Stefanus itu memandang ke langit ya. Dia melihat ada kemuliaan Tuhan ya, langit seperti terbuka dan dia melihat Tuhan Yesus ya. Mungkin Lose Tiwi bayangkan, wah Tuhan Yesus ada di surga gitu ya. Terus Stefanus bisa melihat Tuhan Yesus. Waktu itu Stefanus juga berbicara, wah lihatlah aku melihat kemuliaan Allah. Ada Tuhan Yesus yang berada di samping Allah. Waktu orang-orang itu mendengar perkataan Stefanus, mereka menjadi marah. Lalu kemudian menyeret Stefanus, membawanya keluar kota, lalu melempari Stefanus itu dengan batu anak-anak. Di tengah-tengah orang-orang itu melemparinya dengan batu, aduh ya sakit pasti ya. Tapi Stefanus malah berdoa anak-anak. Dia berkata, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Lalu kemudian Stefanus menyerahkan nyawanya dan dia meninggal menjadi martir pertama anak-anak. Apa maksudnya martir? Martir itu orang yang meninggal karena membela Injil atau karena memberitakan Tuhan Yesus sehingga dia kehilangan nyawanya. Itu namanya martir. Dan Stefanus ini martir pertama yang ditulis di dalam Alkitab. Anak-anak, ketika itu Lose Tiwi bayangkan ya, pasti Stefanus bisa aja takut, bisa aja dia bilang, oh ya udah aku enggak mau bersaksi lagi tentang Tuhan Yesus, aku enggak kenal Tuhan Yesus karena dia ketakutan. Tapi ternyata tidak anak-anak. Stefanus ini justru dia berani karena dia tahu ada Allah Roh Kudus yang menolong dia, yang memberikan dia kekuatan, yang menyertai Bapak Stefanus sehingga Bapak Stefanus tidak takut. Seperti tadi ya Lose Tiwi tunjukkan ya, senternya Lose Tiwi itu menyala ya
sehingga bisa menjadi terang. Sama seperti Bapak Stefanus, karena dia berani memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dia menjadi terang di antara orang-orang yang ada dalam kegelapan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, kalau senter tadi atau flashlight tadi Le Setiwi tutupin atau disembunyikan, orang tidak bisa melihat terangnya. Sama seperti orang Kristen yang bilang aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak mau menunjukkan Tuhan Yesus, tidak mau bercerita tentang Tuhan Yesus, tidak mau menunjukkan bahwa aku anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Itu sama seperti senter, tapi terangnya disembunyikan, ditutupi, sehingga terangnya tidak terlihat. Hari ini kita belajar dari Bapak Stefanus. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada? Anak-anak bisa dengan cara apa? Melakukan kebaikan, ya, menolong teman-teman, dan menolong teman itu tidak memandang bulu, ya. Siapapun ditolong, bukan hanya orang yang baik kepada kita, tapi mungkin juga ada teman-teman kalian yang melakukan hal-hal yang buruk kepada kalian, kalian tetap tunjukkan kasih kepada mereka, sehingga mereka bisa melihat ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Lalu anak-anak juga bisa menunjukkan di rumah, ya, dengan cara menghormati papa mama, taat kepada setiap nasihat papa mama, dan melakukan apa yang diperintahkan papa mama. Kalian juga bisa menjadi terang di antara saudara-saudara kalian, jadi contoh buat adik-adik kalian, atau di tengah-tengah keluarga besar. Kalian juga bisa mengajak saudara kalian atau mungkin ii kalian, susu, emak, engkong yang mungkin belum ke gereja. Kalian bisa ajak mereka ke gereja supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak, mari kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan di Matius 5 ayat 13, kamu adalah terang dunia. Hari ini Le Setiwi mengajak kita untuk percaya kepada Allah Roh Kudus. Kalau suatu saat nanti kalian takut, ya, misalnya kalian mau cerita tentang Injil atau kalian mau mengajak teman atau saudara kalian ke gereja, tapi kalian takut, ingat, ada Allah Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian menjadi terang. Sama seperti Bapak Stefanus yang juga berani bersaksi dan menjadi terang dimanapun dia berada. Hari ini Le Setiwi mau mengajak kita menghafalkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Le Setiwi mengajak kita menghafal dari Roma 1 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya, Roma 1 ayat 16 bagian A. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oke, kita taruh Alkitabnya, kita hafalkan sama-sama ya. Buka Alkitabnya, Roma pasal 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita keberanian menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi dan menjadi terang dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan menjadikan kami terang, supaya kami bisa memberkati banyak orang, bersaksi, dan membuat banyak orang percaya dan melihat kepada Tuhan Yesus. Tolong kami semua Allah Roh Kudus, berikan kami keberanian seperti Bapak Stefanus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur
atas semua berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita. Anak-anak bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Lesetiwi undang kita untuk kembali berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Lause mengharapkan kehadiran anak-anak untuk datang di sekolah minggu di GKA Gloria Pacar setiap hari Minggu pukul 9.15. Anak-anak, jangan lupa anak-anak bisa memberikan link ibadah kita hari ini kepada teman atau saudara yang belum beribadah supaya mereka terberkati seperti kalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Dah.